pembahasan mengenai nahwu untuk bagian i'rab, dan dalam video kali ini kita akan coba bahas mansubatil asma. Jadi isim-isim yang bagiannya adalah mansub atau keadaannya mansub. Baik, yang pertama adalah ada al-maf'ulun bih. Sederhananya maf'ulun bih itu objek. Kalau dalam bahasa Indonesia itu objek. Contohnya di sini qara'a Aliyun al-Qur'ana. Kata al-Qur'ana diberikan mansub dengan fathah dikarenakan karena berkedudukan sebagai objek. Jadi kalau kita baca qara'a Aliyun al-Qur'ana. Kalau Aliyun kan sudah ya, dia termasuk fa'il. Kemudian yang kedua adalah al-maf'ul al-mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq. Jadi sederhananya maf'ul mutlaq itu untuk penegasan. Contohnya di sini wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Jadi kata takliman ini merupakan penegasan dari kata kallama. Wa kallamallahu, dan Allah berfirman kepada Musa takliman dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau kallama ini fi'il, Allahu itu sebagai fa'il, Musa, nah ini Musa sebetulnya mansubatil asma juga karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Taklimannya sebagai maf'ul mutlaq. Kemudian yang ketiga ada zorfuz zaman. Jadi kata keterangan zaman itu waktu. Contohnya kita ambil Aliyun yasumu yaumal itsnain. Aliyun yasumu yaumal itsnain. Aliyunnya mubtada, yaumanya di sini sebagai zorfuz zaman. Jadi menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya ada zorful makan untuk keterangan tempat. Contohnya, yaqumu Zaidun amamal masjidi. Yaqumu Zaidun, Zaidunnya fa'il, amama ini zorful zaman. Nah, ini salah satu contoh dari mansubatil asma bagian zorful makan. Selanjutnya ada yang kelima, al-mustasna. Menunjukkan pengecualian. Ja'atul labu illa Zaidan. Telah datang para murid illa Zaidan, kecuali Zaidan. Nah, Zaidan di sini itu merupakan al-mustasna bi illa. Kalau at-tulabu itu sebagai fa'il, kemudian Zaidannya ini al-mustasna bi illa, dan dia mansubnya dengan al-fathah. Nah, ini semuanya mansubnya dengan al-fathah karena ini menunjukkan isim mufrad. Selanjutnya ada yang ke-6, al-hal, atau dalam bahasa Indonesia itu keadaan. Contohnya, ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid rakiban, dalam keadaan berkendara. Maka kata rakiban ini harus mansub. Dan di sini mansubnya dengan al-fathah. Ja'a Zaidun rakiban. Zaidunnya fa'il, rakiban itu al-hal. Selanjutnya yang ke-7. Yang ke-7 adalah at-tamyiz. Tamyiz itu sebetulnya sederhananya adalah menegaskan yang masih belum jelas. Contohnya, tasabbaba Muhammadun araqan. Jadi Muhammad telah bercucuran araqan, keringat. Nah, kalau ditanya bercucuran apa? Nah, di sini bercucurannya araqan, bercucuran keringat. Nah, Muhammadun itu sebagai fa'il, araqan di sini at-tamyiz. Nah, contoh yang kedua, kita ambil contoh yang lain. Ishtaraitu salasina ghanaman. Ishtaraitu, aku telah membeli salasina. Salasina 30. 30 apa? Ghanaman. Nah, jadi ghanaman di sini penjelas dari kata salasina, dari kata 30. Ishtaraitu salasina ghanaman. Kata ghanaman di sini merupakan tamyiz. Salasina di sini merupakan kategori isim mansub juga, tapi bagiannya adalah maf'ulun bih. Kemudian yang selanjutnya bagian yang ke-8, masih bagian mansubatil asma, yaitu al-maf'ul min ajlih. Jadi maf'ul yang menunjukkan sebab perbuatan itu dilakukan. Contohnya, qama Aliyun ijlalan li amri. Jadi qama Aliyun, Ali telah berdiri ijlalan karena memuliakan li amri, karena memuliakan Amr. Jadi kenapa qama Aliyun? Kenapa Ali berdiri? Karena ijlalan, karena memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan Amr. Jadi kata ijlalan di sini merupakan maf'ul min ajlih. Jadi sebabnya sesuatu itu karena apa? Karena untuk memuliakan kalau di sini. Jadi
Qama Aliyun, sebabnya Ali berdiri itu karena ijlalan, untuk memuliakan amr. Kemudian yang selanjutnya isim la atau la nafilil jins, kata yang menunjukkan tidak ada sedikit pun. Contohnya la tilmidha hadiron. Di sini menunjukkan la tilmidha, tidak ada satupun siswa hadiron, yang hadir. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di sini adalah siswa. Nah, contohnya kalau di Al-Quran la roiba, di situ ditunjukkan la roiba, tidak ada keraguan. Jadi Al-Quran tuh benar-benar tidak ada keraguan. Nah, itu termasuk la nafilil jins, dan dia mansub. La tilmidha hadiron. Kemudian selanjutnya ada al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah itu sederhananya terjemahannya adalah bersama. Mirip dengan ma'tuf sebetulnya. Contohnya di sini syaribal mudarrisu wa tilmidhu. Nah, kata waw di sini ini bukan waw atfin, tapi di sini waw yang menunjukkan maf'ul ma'ah. Syaribal mudarrisu, guru telah minum, wal tilmidh, bersama siswa. Jadi wa di sini artinya bersama, at-tilmidh bersama siswa. Sehingga kata at-tilmidha ini bukan ma'tub ke al-mudarris, tapi at-tilmidha termasuk kategori al-maf'ul ma'ah. Sehingga dia harus mansub. Nah, di sini mansubnya dengan al-fathah. Yang kedua, contohnya adalah ja'a Umar. Ja'a Umaru wa ghuraba syamsi. Telah datang Umar wa ghuraba syamsi, bersama tenggelamnya matahari. Nah, ghuruba di sini ini bukan ma'tub juga ke Umar, tapi merupakan al-maf'ul ma'ah, sehingga dia harus dengan mansub. Nah, di sini terjemahannya wa ghuruba syamsi, bersama tenggelamnya matahari. Kemudian selanjutnya al-munada. Al-munada di sini sebetulnya ada dua, ada munada mufrad, ada munada mudhaf. Nah, di sini ini munadanya adalah munada mudhaf. Jadi kata ya abdallah, kata abda, da-nya di sini harus fathah atau mansub. Ya abdallahi, ya rasulallahi, lam di sini fathah karena dia mansub. Dan ini kategorinya adalah al-munada mudhaf. Nah, di bagian marfu'atil asma itu ada yang kelewat. Isim yang dia marfu tuh bisa juga munada, tapi munadanya namanya munada mufrad. Contohnya ya Muhammadun. Nah, kalau dia tersambung dengan idhofah, maka dia akan menjadi munada mudhaf. Nah, contohnya di sini munada mudhaf itu ya abdallahi, ya rasulallahi. Nah, Allahnya di sini mudhafun ilaih, la-nya di sini, rasulah di sini munada mudhafnya. Kemudian bagian selanjutnya khobar kana. Kemarin kalau di marfu'atil asma isim kana, kalau sekarang khobar kana. Contohnya kanallahu aliman. Nah, ini kurang fathah ya. Aliman, kata aliman di sini khobar kana. Dia harus mansub. Kemudian ada isim inna. Isim inna, innallaha alimun. Nah, alimun di sini khobar inna, tapi kalau Allahnya di sini isim inna, dan dia harus mansub. Mansubnya di sini dengan al-fathah. Kemudian selanjutnya at-tabi lil mansub. Nah, ini mirip seperti marfu'atil asma. Ada 4. Ada an-na'tu, kemudian al-'ataf, kemudian at-taukid, kemudian al-badal. Nah, ini penjelasannya untuk at-tabi lil mansub. Untuk an-na'tu contohnya di sini al-'ataf, kemudian at-taukid, dan yang terakhir al-badal. Contoh an-na'tu contohnya ra'aitu masjidan jamilan. Jamilan di sini na'at ke kata masjidan. Kata masjidan fathatain, maka jamilan pun fathatain. Kemudian al-'ataf contohnya ra'aitu Fatimata wa Aisyata. Aku telah melihat Fatimah. Fatimah di sini sebagai mansub, sebagai objek. Maka dia fathah. Maka kata Aisyata pun dia fathah. Kemudian at-taukid ra'aitu Muhammadan nafsahu. Aku telah melihat Muhammad dengan dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan nafsahu di sini taukid atau penegasan dari kata Muhammadan. Kemudian yang terakhir adalah al-badal atau pengganti. Ra'aitu Muhammadan akhaka. Aku melihat Muhammad saudaramu. Kata akhaka di sini menunjukkan badal sebagai pengganti dari kata Muhammad. Nah, ini at-tabi itu bisa ada di marfu, lil mansub, dan sebetulnya ada yang lain, lil majrur nanti di bagian video selanjutnya.
Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.